Sejak terbentuknya, bumi telah mengalami 5 kali kepunahan massal dan hanya segelintir orang saja yang selamat. Yang keenam baru saja dimulai yang ditandai dengan terlihatnya arus laut di seluruh bumi mulai bergerak tak beraturan yang membuat semua kehidupan laut mulai panik. Di atas kapal pesiar di lepas pantai Laut Karibia, sebuah keluarga merayakan ulang tahun putra mereka. Keluarga itu terdiri dari Tom si ayah, Julia si ibu, Cassie kakak perempuan, dan Ben si adik. Awalnya acara tersebut semuanya berjalan normal-normal saja. Mereka melakukan kesibukannya masing-masing seperti Tom dan Ben yang memilih mancing sedangkan Cassie asyik dengan gadgetnya dan Julia lebih memilih berenang. Saat asyik-asyiknya berenang Julia merasa ada sesuatu yang besar berputar di sekelilingnya tapi saat dilihat tidak ada sosok apapun dan bahkan air lautnya sangat tenang. Pada saat yang sama, instrumen di kapal pesiar itu mulai bertindak aneh tetapi Tom yang sibuk memancing tidak memperhatikannya. Sementara itu, Julia merasa hal yang lebih buruk dan arus laut mulai menyeretnya menjauh dari kapal. Saat situasi menjadi kritis Tom akhirnya mendengar suaranya dan bergegas ke kemudi. Kapal pesiar mulai bergerak menuju Julia yang jauh. Dengan bantuan anak-anaknya, mereka berhasil menariknya ke atas kapal. Tom marah karena ia selalu mengingatkan agar memberitahu yang lain saat masuk ke dalam air. Julia pun meminta maaf dan insiden itu segera dilupakan. Saat Cassie mengambil foto bersama keluarga, pacar Cassie meneleponnya. Ketika keduanya sedang asik menanyakan kabar masing-masing, tiba-tiba Cassie melihat badai petir yang intens di latar belakang. Cassie khawatir tetapi pacarnya meyakinkannya bahwa dia aman dan akhirnya koneksi terputus. Cassie pun memberitahu orang tuanya tentang badai di darat tetapi tiba-tiba semua orang merasakan beberapa guncangan. Saat mereka keluar melihat sekawanan paus besar yang berlaku aneh. Karena takut ada kebocoran, Tom memutuskan menyelam untuk mengeceknya namun setelah Tom kembali, entah kenapa Tom mengalami luka di bahunya. Julia yang seorang dokter menjahit luka di bahu suaminya. Tom menjelaskan bahwa poros kapal pesiar tampak bengkok kemungkinan karena benturan ekor ikan paus. Sementara Cassie mencoba membangun kembali komunikasi dengan pacarnya tetapi tidak ada sinyal. Sedangkan komunikasi radio tidak menangkap sinyal apapun seolah-olah tidak ada manusia lain selain mereka. Di saat itu juga, mereka mendengar suara-suara yang tidak menyenangkan datang dari luar. Ketika keluarga itu melangkah keluar, mereka melihat benda bercahaya jatuh dari langit. Benda-benda itu mulai jatuh semakin dekat dan Tom pun nekat menyalakan mesinnya dan berpindah tempat. Kapal pesiar berhasil menjauh tetapi mesin akhirnya rusak. Benda berikutnya jatuh begitu dekat sehingga keluarga itu dapat melihat bahwa benda-benda itu buatan satelit bumi. Angin mulai kencang bertiup dan instrumen menjadi kacau. Keluarga yang ketakutan bersembunyi di dalam kapal pesiar yang diombang-ambingkan oleh ombak. Akibat dari guncangan tersebut Tom dan Julia terluka sedang Cassie muntah. Tom mencoba memberi tanda minta tolong dengan senjata suar tetapi semuanya sia-sia. Di pagi harinya, mereka lega karena masih hidup tetapi ada lubang menganga di sisi kapal dan tidak jelas mengapa kapal masih mengapung. Begitu mereka keluar dari kapal, keempatnya dibuat takjub semua air laut yang telah menghilang dan posisi kapal berada di tonjolan batu di tengah gurun berbatu yang dulunya adalah dasar lautan. Berbekal peta dan kompas, Tom mulai menyadari kalau lautan telah berpindah ke utara di mana kutub bumi telah bergeser. Jadi kutub utara yang seharusnya berada di utara kini berpindah ke kutub selatan. Hal seperti itu telah terjadi pada bumi sebelumnya dan kemungkinan besar umat manusia telah musnah. Cassie yang mendengar ini sangat syok karena artinya pacarnya sudah mati. Cassie, please. On est vraiment sûr de rien. Va-t'en, je te dis, putain. Julia mulai mengumpulkan perbekalan yang tersisa sementara Tom menyalakan radio mengirimkan sinyal mara bahaya. Mayday, Mayday. And submerge the mainlands.
Captain of the Shanghai 65. Tanpa diduga dia mendengar jawaban dari Nato, kapten kapal selam kecil di mana sebelum bencana Nato dan satu rekannya sedang menjalankan misi di dasar laut dan itulah mengapa Nato masih selamat. Menurut perhitungannya Nato, kalau kutub akan berbalik ke semula sehingga lautan akan kembali dalam waktu sekitar seminggu. Maka dari itu Nato menyarankan Tom beserta keluarganya untuk mencari tempat yang lebih tinggi karena begitu air kembali akan menciptakan mega tsunami yang amat dahsyat. Tom langsung bertanya apakah dia bisa menyelamatkan anak-anak mereka. Nato menjelaskan bahwa kapal selam itu sangat kecil dan dia hanya bisa mengajak satu orang. Tom meyakinkan Nato untuk mengajak kedua anaknya. Setelah dibujuk, akhirnya Nato memberikan koordinatnya. Tom memetakan jalur di peta laut dan berjanji untuk mencapai lokasi dalam beberapa hari. Sementara Ben menerbangkan balon ke langit berharap orang yang selamat akan datang untuk menolong mereka. Keesokan paginya keluarga itu siap untuk memulai perjalanan. Tiba-tiba Tom melihat seorang pria dengan seekor anjing sedang berjalan ke arahnya. Tanpa pikir panjang Tom pun segera menyambutnya untuk menawarkan sedikit air. Ketika Tom hendak mengajak pria itu ke kapal untuk mengobati lukanya, tiba-tiba pria itu malah menyerangnya. Menyadari tidak ada yang bisa menyelamatkan suaminya, Julia berlari ke kapal tetapi pria itu mengejar dan berhasil melukai lengannya. Julia memberikan pistol suar kepada Cassie dan memerintahkannya untuk menembak hanya sebagai pilihan terakhir. Pria itu mencoba mendobrak pintu dan akhirnya berhasil. Julia bersembunyi di kamar mandi belakang untuk menambal lukanya. Pria itu penyusup masuk langsung menuju dapur dan mengambil beberapa makanan, dia jelas sangat lapar. Sementara itu Julia mempersenjatai dirinya dengan pisau dapur. Pria itu memasuki kabin tetapi Julia melompat keluar dan bersembunyi di bawah kapal namun anjing menyerang Julia memaksanya untuk membunuhnya. Melihat anjingnya terbunuh pria itu semakin murka. Sementara Julia naik kembali ke kapal melalui sisi pintu yang lain dan jatuh langsung ke tangan si pria. Cassie yang menyaksikan semua ini menyadari itu adalah jalan terakhir. Tembakan berhasil melemparkan pria itu ke samping tetapi percikan api yang dihasilkan mulai membakar seisi kapal. Julia segera mengambil semua perbekalan dan segera membawa kedua anaknya pergi dari kapal yang mulai terbakar. Saat ketiganya menciumi almarhum Tom, Julia melihat pria itu melompat dari kapal. Tanpa pikir panjang, Julia membawa anak-anak meninggalkan tempat itu. Saat beristirahat di ngarai berbatu, Ben mulai menyalahkan dirinya sendiri karena dirinya lah yang menyebabkan pria itu datang. Namun Julia mengatakan kalau itu bukan salah Ben. Pada saat itu juga Julia melihat pria itu lagi dari kejauhan dengan terus-menerus mengikutinya. Julia memerintahkan anak-anak untuk lari. Di dalam pelariannya mereka melewati tumpukan plastik dan sampah lainnya yang dibuang oleh manusia. Julia memerintahkan mereka untuk terus bergerak, akhirnya mereka menemukan bangkai pesawat yang dulunya jatuh di dasar laut dan merangkak ke dalam untuk beristirahat. Julia memeriksa foto terakhir dan menceritakan kisah pertemuan pertamanya dengan Tom yang terjadi di rumah sakit. Saat itu Tom dibawa dengan penyakit dekompresi setelah penyelaman yang gagal. Anak-anak menangis mengingat ayah mereka dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Sa sortie de l'hôpital 2 jours plus tard. Pourquoi déjà? Je t'aime. Di malam hari Cassie terbangun oleh suara dan melangkah keluar untuk duduk di dekat pesawat. Dari kegelapan pria itu mendekatinya tidak menyadari bahwa gadis itu hanya dijadikan sebagai umpan. Sekarang Julia merasa lega karena sudah tidak ada lagi ancaman yang bisa membahayakan anaknya.
Keesokan harinya saat ketiganya hendak melanjutkan perjalanan, mereka dikejutkan dengan mayat pria itu yang hancur. Dari situlah Julia sadar kalau masih ada ancaman yang lebih berbahaya daripada manusia mengintai mereka. Keluarga itu melanjutkan perjalanan menuju titik koordinat NATO. Di tengah perjalanan, Ben tiba-tiba berlari mendahului ibunya menuju genangan air asin. Sebelum Ben meminum banyak air asin, Julia langsung menghentikannya. Kemudian Julia dan Cassie menuntun Ben yang mulai melemah. Di tengah perjalanan, mereka menemukan beberapa kursi plastik dan mulai membangun shelter sementara untuk dijadikan tempat beristirahat. Ketika hari mulai gelap, Julia tiba-tiba mendengar suara aneh dari luar. Ia pun keluar yang memaksanya untuk membangunkan anak-anaknya. Selama pelariannya, mereka melihat sebuah kapal barang besar di mana ternyata ada beberapa orang yang masih selamat. Julia memanggil meminta bantuan tetapi mereka melihat ribuan kepiting raksasa. Mereka pun berlari ke dalam kontainer dan mengunci pintu. Dari atas kontainer Julia, Cassie dan Ben menyaksikan kepiting menembus celah di pintu menyerang semua orang di dalam. Sementara Julia mengikat syal di kakinya dan pingsan. Keesokan paginya dia bangun sendirian dan memanggil anak-anaknya tetapi ternyata kepiting telah pindah dan anak-anak telah turun untuk mencari makanan. Akhirnya Julia bertemu lagi dengan Cassie dan Ben, ketiganya lalu masuk ke dalam kontainer untuk mengambil senapan dan beberapa perlengkapan. Julia membakar lukanya sementara Ben memeriksa senjata yang ditemukan. Julia menemukan radio dari salah satu korban yang meninggal dan menghubungi NATO. Dia menjawab dan menjelaskan bahwa dia juga diserang oleh kepiting laut. Berdasarkan pengamatannya, laut akan segera kembali hari ini. Julia memohon padanya untuk menyelamatkan anak-anaknya tetapi dia tidak yakin kemana harus pergi. NATO menyalakan suar yang kemudian dilihat oleh Ben. Keluarga itu bergegas menuju ke arah NATO dan melihat kapal selam kuning tetapi untuk mencapainya sulit karena medan bekas dasar laut. Mereka terus maju dan terpaksa melewati ngarai yang terkontaminasi limbah beracun. Pada satu titik mereka terjebak dalam longsoran batu dan Julia menjadi terpisah dari anak-anaknya. Julia perintahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan tetapi Cassie menolak. Julia memohon padanya untuk menyelamatkannya saudara laki-lakinya. Cassie dan Ben berhasil keluar dari ngarai dan mencapai kapal selam tetapi NATO sedang sekarat akibat serangan kepiting. Sadar dirinya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, ia memerintahkan mereka untuk naik ke atas tetapi Cassie kembali untuk menjemput ibunya yang sedang berjuang melawan kepiting. Saat pelurunya hampir habis, Cassie muncul mengulurkan tangannya ke ibunya. Mereka berhasil mencapai kapal selam tepat saat kepiting menyerbu NATO dan meninggal. Saat mereka memasuki kapal, mereka melihat gelombang laut di cakrawala. Air mengangkat kapal selam dan menyeretnya melintasi bebatuan selama beberapa hari. Beberapa saat kemudian Julia terbangun menemukan kapal terhenti. Julia membuka palka dan keluarga itu muncul menemukan diri mereka di kota yang hancur.